rakyat terus melakukan perlawanan agar pengadilan terhadap pembuktian asli tidaknya Jokowi itu akan terus kita tuntut dan harus terjadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita memang harus gerak cepat untuk membuat acara konferensi pers pada hari ini. Jadi mohon maaf kalau karena terburu-buru ada hal-hal yang kurang memenuhi syarat. Jadi untuk itu kami mohon maaf dari GMKR. Tapi yang penting sebetulnya adalah ada dua hal pokok yang kita tuntut untuk segera dilakukan. Pertama, supaya teman kita itu segera dibebaskan. Kemudian kita minta juga supaya Pak Prabowo itu menunjukkan bahwa dialah yang menjadi pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Dia sebagai presiden, ya. Jadi ini hal yang sangat mendasar sebagai pengantar dari apa yang akan saya sampaikan. Yang intinya sebetulnya kalau kita urut seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ugro, Pak Rizal terutama, yang dilakukan pemerintah itu ya adalah pendekatan politik kekuasaan yang arogan dan semena-mena. Jadi aturan main, undang-undang, hukum itu diinjak-injak. Kemudian yang kedua, kita juga mencatat bahwa dengan pelanggaran ini maka kita bisa menyatakan wajah atau citra penegakan hukum pemerintah Pak Prabowo ini sudah dirusak. Jadi penanggung jawabnya atau yang dirusak oleh politik kekuasaan yang syarat tindakan kriminal oleh Polri ini itu sudah nyata-nyata akan merusak citra dan wajah penegakan hukum dari pemerintahan Pak Prabowo. Itu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin menyatakan bahwa ternyata memang yang masih berkuasa itu siapa? Ya, kalau bisa misalnya Polri atau saya tidak tahu apakah, saya kira mungkin ini Polda ya. Polda yang bekerja begitu semena-mena, padahal ada misalnya Kapolda, ada Kapolri, ya kan, ada Presiden. Lalu Presiden yang sebenarnya itu di mana gitu? Ini kita ingin menyatakan bahwa ternyata memang yang masih berkuasa itu adalah Presiden Jokowi. Ya, ini kita bisa menilai seperti itu. Terserah kalau Pak Prabowo tidak melakukan. Nah, karena itu kita menuntut Pak Prabowo. Tadi saya sebutkan di awal, tunjukkanlah bahwa Pak Prabowo itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagi Jokowi ini menyangkut kelangsungan hidup dinasti Jokowi. Ya, kalau ini sampai misalnya diselesaikan di pengadilan, maka bisa saja itu berakhir. Maka untuk itu harus diamputasi sejak awal. Nah, di sisi lain, kalau memang itu targetnya, teman kita ditangkap, nanti misalnya kasusnya oleh kejaksaan atau presiden itu di deponering, ya, atau dikasih gerasi atau abolisi oleh presiden seperti yang sudah diberikan kepada Tom Lembong abolisi, kemudian kepada Hasto itu amnesti, ya bisa saja seperti itu. Tapi kasusnya berakhir hanya di situ. Kemudian si pelaku kejahatan ijazah palsunya lolos, dinasinya berlanjut, teman kita itu oke, bisa lolos, tapi artinya kita tidak menyelesaikan pokok masalah. Jadi pokok masalahnya sebetulnya adalah bagaimana sebetulnya kasus kejahatan ijazah
palsu Jokowi ini bisa sampai di pengadilan. Silakanlah teman kita ditahan, ditangkap, tapi proses pengadilan itu harus terjadi. Tapi kalau nanti presiden intervensi, ini diakhiri, lalu dapat gerasi, abolisi atau apalah namanya, itu tidak kita inginkan. Ya, maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita mencatat bahwa Jokowi itu sudah dan lewat kuasa hukumnya, dan kemarin juga sudah langsung diwawancarai oleh banyak media yang menyatakan dan selalu menantang-nantang, nanti akan saya buktikan ijazah saya di pengadilan. Tapi di sisi lain dia mengintervensi Mahkamah Agung atau sektor di kehakiman. Untuk apa? Untuk supaya pengadilan, pembuktian di pengadilan itu tidak pernah terjadi. Ya, jadi ini raja pembohong ini memang selalu begitu mengatakannya, mungkin sudah berpuluh kali ya mereka menyatakan seperti itu, termasuk oleh lawyer-lawyernya. Nah, itulah sebabnya saya kira kita tidak akan berhenti di sini. Tuntutan tadi dua hal penting supaya ini dibebaskan, kemudian Pak Prabowo supaya bersikap tapi tidak untuk kepentingan dinasti Jokowi, tapi untuk kepentingan rakyat, ya. Kemudian kita minta supaya rakyat terus melakukan perlawanan agar pengadilan terhadap pembuktian, ya, pembuktian asli tidaknya Jokowi itu akan terus kita tuntut dan harus terjadi. Jangan sampai nanti dua kasus atau dua pihak ini, pertama dibebaskan teman-teman kita, tapi kasusnya tidak dilanjutkan. Kita tidak mau itu. Kita mau teman kita segera dilepaskan, kemudian proses peradilan untuk membuktikan asli tidaknya ijazah Jokowi itu harus benar-benar terjadi. Dan itu saya dari GMKR, kita semua dari GMKR itu menuntut kepada Presiden Prabowo supaya ini terlaksana, tapi mengajak seluruh rakyat Indonesia juga untuk menuntut hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.